Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Oke, video singkat kali ini Kevin akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dari pancaran energi spiritual. Energi itu yang dipancarkan oleh manusia itu bermacam-macam. Karena temanya tentang energi spiritual, kita akan cek energinya dan apakah energinya ini bermanfaat untuk diri kita atau tidak. Sebelum itu Kevin jelaskan dulu, apa sih pancaran energi spiritual? Energi spiritual ini adalah suatu tenaga atau kekuatan yang sangat kuat di dalam diri seseorang. Dengan kekuatan jiwa itu, ia dapat melakukan semua aksi dan juga aktivitas. Lalu secara psikologis, sahabat kebahagiaan, timbulnya energi spiritual ini merupakan kolaborasi antara aspek afektif yang berkaitan dengan watak, sikap, perilaku, emosi, minat, atau value dalam diri seseorang. Dengan aspek konaktif, yaitu komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Dan hal ini semua ada dalam diri seseorang. Dari aspek konatif dan afektif ini disalurkan melalui aspek motorik sebagai pelaksana tingkah laku manusia seperti gerakan-gerakan jasmani. Dan untuk tema kita hari ini, bagaimana pancaran energi spiritual kamu? Spiritual bukan hanya ke hal-hal yang berkaitan dari ibadah kepada Tuhan ya, tapi dari energi spiritual kita. Manusia adalah makhluk dua dimensi, di mana ada tubuh fisik dan non-fisik. Non-fisik ini adalah pancaran dari energi spiritual. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari watak, sikap, perilaku, ilmu pengetahuan, apa yang dia pelajari ini muncul di situ. Kita akan cek bersama-sama. Kita cek menggunakan kartu Prism Oracle dari pancaran aura kalian. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya, dan kita akan cek bersama-sama. Pancaran energi spiritual kamu saat ini, seperti apa energinya, dan kita akan cek dari pancaran energi spiritual kamu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kevin ambil 5 kartu dari kartu Prism Oracle. Dan bagaimana untuk energi dari leluhur Nusantara kita menggunakan kartu Wayang Oracle berkaitan dari pancaran energi spiritual kamu. Apakah secara energi dari aspek afektif kita memiliki sebuah value dalam diri secara afektif? Kita cek. Terapan yang Kevin sampaikan adalah psikologi tarot ya, sahabat kebahagiaan. Jadi nggak ke hal-hal mistis-mistis terus. Biar sahabat kebahagiaan ini juga diimbangi dengan pikiran logik. Kita cek untuk pancaran yang pertama ada passion, ada sebuah gairah. Passion ini letak cakranya ada di cakra muladhara ya sahabat kebahagiaan, atau di cakra root kalian. Ketika sahabat kebahagiaan memiliki energi gairah yang luar biasa, yaitu tentang minat, apapun keinginan kamu, keinginan yang kuat inilah yang membuat sahabat kebahagiaan ini akan selalu berpegang teguh terhadap apa yang kamu minati. Energi root cakra kamu bagus, artinya sahabat kebahagiaan ketika berambisi sesuatu hal, itu akan terwujud. Karena sahabat kebahagiaan percaya dan yakin ketika aku ingin A dan aku akan mendapatkan A, maka A itu akan ada di tangan kalian. Dan pancaran energi spiritual ini memang bekerja ya dari sistem motorik sahabat kebahagiaan. Dari passion kamu, dari energi gairah kamu, ini memunculkan sebuah pancaran energi yang tersalurkan dari cakra muladhara kemudian naik ke atas ke cakra sahasrara kamu, sehingga hal itu terwujud secara motorik di depan mata kamu. Kamu memiliki energi itu, menciptakan segala sesuatunya dari apa yang kamu minati. Bukan ke hal-hal yang sifatnya adalah emosional saja, tapi ke hal fisik, hal yang nyata ini bisa terwujudkan. Dan ketika sahabat kebahagiaan memiliki pancaran energi passion di sini dari cakra root kamu pengen apa, mudah sekali terwujudkan. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu cleanse. Cleanse di sini berwarna biru ya sahabat kebahagiaan. Letak cakranya ini ada di cakra visuddha atau cakra tenggorokan. Energinya bagus banget nih. Cleanse di sini tentang membersihkan segala sesuatunya. Dimulai dengan berkata-kata positif sahabat kebahagiaan. Bagaimana pancaran energi spiritual kita
akan terbuka dengan memiliki pancaran yang lebih tinggi vibrasinya ketika kita sudah mulai menjadikan orang yang benar-benar sadar tentang apa yang kita katakan. Ketika kita selalu berkata baik dari media sosial, dari jempol-jempol sahabat kebahagiaan nih. Lebih baik sahabat kebahagiaan selalu mengutarakan hal yang positif, jangan menebar tentang kebencian, maka energi spiritual kamu akan naik. Sehingga apapun yang kamu inginkan di sini dari passion kamu itu akan terwujudkan. Cleanse di sini mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan memiliki pancaran energi berwarna biru. Dari apa yang kamu katakan itu bisa menjadi kenyataan. Maka lebih baik kata-kata kamu ini perlu diperbaiki dengan kata-kata positif. Energi spiritual kamu akan menjadikan sebuah berkah ketika perkataan kamu ini dijadikan afirmasi positif. Perkataan kamu dijadikan hal yang berguna kepada orang lain. Kata-katamu adalah doa. Kata-katamu juga bisa menjadi sebuah pedang bermata dua. Maka berhati-hati ketika kalian berkomentar. Jadilah orang yang benar-benar bisa selalu menciptakan positive vibe. Dimulai dengan berkomentar positif dimanapun kalian berada. Karena kita berada di dunia digital, segala bentuk akses sosial media itu mudah dapat kita dapatkan, mudah banget kita serap. Kita tahan, jangan terlalu mudah mengutarakan energi negatif dari apa yang kita pikirkan, dari jempol-jempol kita. Ketika sahabat kebahagiaan nggak bisa menahan diri nih untuk berkata kasar atau apa, kamu akhirnya ngeluarin kata-kata kasar, ini justru akan membuat pancaran energi spiritual kamu itu menjadi low. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa menahan diri, aku nggak boleh berkata-kata seperti ini karena aku sadar kata-kata ini akan merugikan orang lain, maka sahabat kebahagiaan akan vibrasinya ini akan lebih tinggi, yaitu netralitas. Dan pancaran energi netralitas berada di level power. Ketika kita berada di level power energi netralitas, maka kita akan percaya dan yakin terhadap segala sesuatunya yang sedang kita kerjakan. Oke, jadi berhati-hati dengan kata-kata ya. Karena Kevin lihat di sini pertama adalah passion, lalu di sini ada energy cleanse, di mana energi kamu ini jauh lebih bagus dari perkataan kamu. Selanjutnya, ada kartu space berwarna hitam. Space di sini adalah ruang kosong hampa yang mudah diisi oleh berbagai macam bentuk. Kamu boleh milih energi mana yang akan kamu masukkan di dalam spiritual kamu, energi spiritual kamu. Apakah hal negatif atau hal positif atau hal netral atau kedua-duanya. Sahabat kebahagiaan bisa memasukkan itu semua. Berhubung kita adalah makhluk dua dimensi yang memiliki tubuh fisik dan non fisik, maka sebaiknya kita imbangi. Space di sini adalah ruang kosong. Ruang kosong kita kalau diisi oleh energi positif semua, maka kita akan menjadi orang yang terlalu bangga terhadap diri sendiri. Kita akan menjadi orang sok suci. Antara hitam dan putih harus bisa berkesinambungan, dan di tengah-tengahnya adalah kesadaran, biar semuanya nggak jomplang. Yang kayak lihat ya sahabat kebahagiaan, pancaran energi kamu ini seperti ruang kosong yang akan diisi oleh sesuatu. Isilah ke hal-hal yang positif, lalu imbangi dengan kesadaran kalian agar segala sesuatunya ini menjadi kebaikan untuk diri sendiri dan kebaikan kepada semua makhluk. Lalu selanjutnya pancaran energi spiritual kamu ada anxiety, tentang rasa takut ya sahabat kebahagiaan. Semua orang punya anxiety-nya tersendiri-sendiri, tentang kecemasannya tersendiri-sendiri. Semua orang itu punya, termasuk diri kita. Kevin juga punya anxiety. Nah, dari rasa kecemasan ini, sahabat kebahagiaan bisa mengolah rasa cemas ini apakah menjadi sebuah candu yang membekas dalam diri atau tidak. Ketika kita sudah bisa melepaskan anxiety kita sudah tahu hal mana yang perlu kita pilih, kita ambil, maka kita akan menjadi orang yang jauh lebih bagus. Anxiety ini letaknya ada di cakra solar plexus atau di cakra perut atau cakra manipura. Tentang kecemasan kamu yang membelenggu diri kamu ini akan merubah pancaran energi spiritual kamu menjadi acak-acakan. Kalau sahabat kebahagiaan banyak banget energi kecemasan, maka energi spiritual kamu itu akan low. Untuk saat ini, siapapun sahabat kebahagiaan, jangan pernah merasa cemas. Karena kecemasan atau rasa khawatir, ini vibrasinya di force ya. Energinya force, energinya sekitar 100 skala Hawking, dan bentuk atau prosesnya adalah menarik diri atau tidak percaya diri. Ketika sahabat kebahagiaan menghilangkan anxiety kamu, maka kamu akan menjadi orang yang percaya diri. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu ambisikan akan kamu dapatkan. Selagi sahabat kebahagiaan masih bisa menjaga vibrasinya dan gunakan kata-kata kamu untuk mengafirmasikan hal yang positif.
Lalu selanjutnya, oke, untuk energi selanjutnya di sini ada energi kartu surrender. Energi spiritual kamu naik turun terus. Jarang ada yang bisa stabil. Kecuali sahabat kebahagiaan bisa melakukan meditasi setiap harinya. Orang yang melakukan meditasi ini juga pasti akan ada sebuah ujian. Kita pengen menuju ke level hermit atau level pencerahan membutuhkan proses yang panjang. Karena kita manusia masih meliputi hal-hal yang berurusan dengan duniawi. Pasti rasa menyerah itu seperti muncul di dalam diri. Ketika rasa menyerah itu muncul dalam diri, kita telaah apakah kita menyerah dalam keadaan kita tidak memiliki kemampuan atau kita menyerah karena kita pasrah kepada Sang Hyang Widi. Kalau misalkan rasa surrendernya di sini kita menyerah, kita pasrah sama Sang Hyang Widi kepada Tuhan Yang Esa, maka segala sesuatunya akan menjadi nilai positif buat kita. Karena kita percaya segala sesuatu yang kita hadapi di sini, kita serahkan kepada Tuhan kita, maka nilai spiritual kita akan naik. Tapi kalau kita menyerahnya hanya karena manusia, hanya karena keduniawian, kita nyerah begitu saja tanpa ada sebuah action, maka di belakangnya kita akan menjadi takut dan anxiety-nya itu akan muncul. Lebih baik kalau berada di kondisi ketakutan seperti ini, kecemasan, serahkan kepada Tuhan. Kita menyerah saja, kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja untuk kita. Oke, untuk energi selanjutnya dari kalimat oracle-nya ada Dewa Ruci. Oke, Dewa Ruci muncul di sini. Hanya dengan mengenali kesejatian diri, maka akan kamu temukan kebenaran sejati. Sahabat kebahagiaan, kita sebagai makhluk dua dimensi tentunya harus bisa setia pada diri sendiri. Harus bisa mengenali jati diri kita sendiri. Kalian hidup sudah berapa tahun? Kalau misalkan kalian tidak mengenali diri sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran. Kebenaran sejati akan kita temukan ketika kita sudah mengenal siapa diri kita. Lalu selanjutnya ada Petruk muncul di kartunya Kevin ya. Jangan menyalahgunakan amanah yang sudah dititipkan, tinggalkan keterikatan materi dan duniawi. Lapangan dada dalam menerima dan bergunalah untuk kebaikan sesama. Semoga Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Esa selalu menyertai kita semua ya, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat ya, ketika sahabat kebahagiaan tidak terlalu mengurusi diri ke hal-hal duniawi, maka segalanya itu akan jauh lebih indah ya, jauh lebih indah. Ya kita tergoda oleh kekayaan, oleh pangkat, oleh jabatan, sehingga membuat diri kita, pancaran energi spiritual kita itu tertujunya ke ranah duniawi doang. Tapi ketika kita bisa mengendalikan diri di sini, kita akan lebih bisa bersyukur. Energinya ini adalah sebuah godaan di kartu pertama yaitu passion. Karena sahabat kebahagiaan apapun yang kamu dapat, apapun yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Itu adalah sebuah godaan. Jangan terlalu bangga di situ. Kalau kamu terlalu bangga, maka kamu terkunci di dalam urusan duniawi. Lalu selanjutnya ada Raden Abimanyu. Keterpurukan tidak menghalangi untuk terus berjuang. Kehancuran yang disebabkan oleh sumpahnya sendiri, bagaimana kematian adalah sebuah proses untuk melahirkan kehidupan baru. Kita balik lagi ya sahabat kebahagiaan di kartu Raden Abimanyu sama dengan kartu Cleanse di sini yang letak cakranya itu ada di cakra Visuddha. Hati-hati dengan kata-katamu, hati-hati dengan sumpah serapah kamu sendiri, karena ini juga bisa balik ke diri kamu sendiri. Semua orang pasti akan mengalami proses kematian. Karena itu adalah proses kehidupan kita. Tapi ketika di sini kita sudah bisa menjaga perkataan kita, tidak mudah untuk bersumpah apapun, maka segala sesuatunya tidak akan menjadi karma untuk diri kita ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita belajar sama-sama dan Kevin belajar dari pembacaan kita ya, bahwa jagalah kata-kata kita dan mulailah untuk berkomentar positif. Jangan pernah mengutuk diri sendiri. Apapun yang kamu hadapi, entah kamu mendapatkan sebuah pengkhianatan cinta, kamu dikhianati cinta, kalian stop untuk berkomentar hal-hal negatif. Oh dia itu pelakor, dia itu ini, dia itu, stop untuk berkata itu. Sudah serahkan saja kepada Sang Hyang Widi. Kalau kita terlalu banyak berkomentar di situ, ini justru vibrasi energi spiritual kita semakin low. Oke, selanjutnya. Wah, dari kemarin kartu ini muncul. Sabda Palon muncul terus. Apakah ada pesan dari Sabda Palon? Kiai Lurah Semar. Yang tersemarkan mengandung banyak makna, berarti dengarkan suara hati nurani untuk mengevaluasi diri, kehadirannya untuk menemani dan sebagai pengurai permasalahan yang sedang terjadi.
atasnya adalah anxiety, kecemasan. Ketika kita sudah bisa mengurai kecemasan kita, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada Prabu Pandu. Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Hadirlah sebagai penolong terhadap sesama. Tidak akan bisa lari dari karma yang telah digariskan. Waspada dan kendalikan nafsu sebelum bertindak. Akan hadir pertolongan yang telah dinantikan. Sahabat kebahagiaan, ketika kita menjadi seseorang, ketika kita menjadi manusia adalah sejatinya adalah halifah sebagai utusan Tuhan untuk menjaga bumi ini. Maka sebaiknya kita selalu bisa berbagi kepada sesama, baik kepada sesama, agar karma buruk itu tidak akan terjadi dalam diri kita. Ketika kita sudah baik kepada sesama makhluk ya sahabat kebahagiaan, maka energinya ini akan mendorong nilai spiritual kita, di mana nilai spiritual kita ini akan menyelamatkan diri kita dari karma-karma buruk. Kalau kita berbaik hati kepada siapapun, karma buruk tidak akan pernah terjadi dalam diri kita. Dari pembacanya Kevin, ada sebuah ujian terberat. Jangan merasa diri kamu terlalu bangga. Ketika kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan dari passion kamu, tentunya kamu harus bisa bersyukur. Bangga, vibrasinya di level force, energinya sekitar 175 skala Hawking. Dan bentuk emosionalnya adalah terkadang bisa merendahkan, menghina, lalu prosesnya adalah sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong ya sahabat kebahagiaan. Oke, ternyata seperti ini pancaran energi spiritual kita. Dan Kevin serapi juga dari pembacaan ini bukan hanya untuk diri sahabat kebahagiaan, tapi untuk diri Kevin juga, agar menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Kita adalah ruang kosong yang diisi oleh apapun saja di situ. Maka isilah ke hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, biar kita selalu mendapatkan berkah dari Tuhan ya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.